Kami rindu supaya hati dan pikiran kami bukan hanya mendengar, tapi kami boleh digerakkan sesuai apa yang Allah mau. Itu sebabnya kami sambut firman-Mu pagi hari ini. Kami membiarkan roh Allah leluasa menjamah, mengurapi kami, sampai seluruh hidup kami adalah sebuah kehidupan yang dikuasai dan digerakkan oleh kehendak Allah melalui rohnya yang kudus. Kami sambut firman-Mu pagi hari ini dalam nama hormat kemuliaan Yesus Kristus Tuhan, Raja di Raja yang kami muliakan. Haleluya. Semua yang percaya berkata, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Luar biasa. Silahkan Bapak Ibu sekalian duduk. Wow, saya sangat bersyukur, walaupun sebenarnya keluar masuk Semarang cukup sering, selain studi, ketemu teman, dan sekarang kembali ketemu teman. Saya memang teman karib Pak Heno waktu di STI, sedikit introduksi dulu saudara. Memang saya sangat bangga punya teman ini, walaupun mungkin secara pergaulan beliau lebih banyak teman-teman yang kalem, saya lebih banyak teman-teman yang bandel. Tapi memang beliau selalu mengingatkan saya, dia sangat kebapaan. Dan sekarang pun masih kelihatan kebapaannya, betul? Walaupun usia masih kelihatan muda, luar biasa. Saya sangat senang, saya selalu ingat kalau dia melihat saya kurang kontrol waktu kuliah, dia selalu ingat, Mike jangan lupa, kamu sebagai orang yang berlatar belakang dari suatu gereja yang komitmen untuk menghargai Tuhan, jangan begitu dong. Luar biasa, terima kasih Bung Eno, dan hari ini saya ketemu setelah pertemuan terakhir di STBI Semarang. Saya bertemu di Facebook, ya. Nah, luar biasa, saya manfaatkan Facebook untuk sharing kebenaran firman Tuhan, ya. Kemarin ketemu di Facebook, sekarang ketemu face to face, betul? Luar biasa. Sekali lagi hari ini adalah suatu hak istimewa yang Tuhan berikan kepada saya. Ya tadi Pak Agus, Pak Heno bilang, Pak, pagi ini tidak terlalu banyak jemaat. Saya katakan, saudara, jangankan jemaat yang sekian banyak. Saya khotbah di kandang sepeda pun pernah. Ya, tidak mempengaruhi semangat. Amin. Amin. Ya. Sebenarnya bukan berapa banyak orang, tapi seberapa dalam hati orang memberi hidup bagi Tuhan. Jadi walaupun mungkin ada banyak kursi kosong, saudara, anggap ini banyak rakyat. Amin. Amin. Ya, bersorak-sorak, jangan terganggu. Kita menguasai keadaan, kita bukan dikuasai keadaan. Ya. Oke, mari kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Dari setelah saya mengintroduksikan apa yang saya alami waktu lalu, saya akan berdoa untuk firman Tuhan bagi ini sekali lagi. Tuhan, sekali lagi kami menghormati hak istimewa yang Tuhan berikan pada hamba-Mu dalam segala keterbatasannya. Dan sekarang saya ingin membagikan firman Tuhan, menjelaskan firman Tuhan tertulis ini kepada jemaat. Urapi kami sekali lagi dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Tapi yang dikasih Tuhan, terlalu sering saya ketemu dengan orang percaya, suka saya tanya, ya, tentang persoalan biasanya itu pas ulang tahun saya suka tanya. Saya tanya kepada seorang, mengapa kamu masih diberikan hidup panjang oleh Tuhan? Kebanyakan mereka berkata, ya supaya saya menikmati hubungan pribadi dengan Tuhan, supaya saya lebih menjadi orang yang mengaktualkan kemahiran saya dalam bidang yang Tuhan berikan. Oke. Kadang juga saya bertanya mungkin di prosesi kematian ketika khotbah, kalau saudara diberikan hidup, mengapa saudara diberikan hidup? Kebanyakan orang ya menikmati hubungan keluarga, anak, dan menikmati apapun yang Tuhan berikan. Tapi yang paling banyak orang menjawab begini, saya rindu untuk memuliakan Tuhan, dan saya kira saya dijawab oleh Tuhan dengan wujud saya diberikan hidup yang panjang supaya saya memuji dan memuliakan Tuhan. Saya sering katakan begini loh, kalau seandainya, saya katakan kepada orang-orang, kalau seandainya kalian ingin memuji Tuhan, menyenangkan Tuhan, punya hubungan yang luar biasa dengan Tuhan, saya bilang begini, sebenarnya meninggal lebih cepat jauh lebih baik. Karena pada waktu kamu meninggal, tidak ada batasan lagi untuk kamu melihat kemuliaan Tuhan.
Firman Tuhan, Tuhan katakan pada penjahat itu, hari ini engkau bersama aku di Firdaus, di suatu tempat yang nyaman, tidak ada penderitaan, dan di situ kamu memuliakan Tuhan. Dan Paulus katakan, mati adalah keuntungan. Saya katakan begini, jadi seandainya kamu sekedar hanya ingin memuliakan Tuhan, ingin membanggakan, membahagiakan Tuhan, ingin mempunyai relasi yang luar biasa dengan Tuhan, saya mau katakan bahwa, mengapa tidak lebih baik meninggal? Setuju saudara? Mungkin saudara, Pak Mika nggak enak khotbahnya begini. Tapi saya mau katakan, saya sangat yakin orang yang sudah mati dalam Kristus, pada waktu dia mati, saat dia mati, saya menduga itu. Ungkapan pertama yang keluar orang yang mati dalam Yesus, barangkali mungkin keluar kata-kata, gila, enak, tenang. Saudara setuju? Saudara setuju? Loh, setuju nggak? Bukan persoalan matinya, jangan khawatir. Saya tidak akan menubuatkan saudara untuk mati walaupun saya punya nama Nabi Mika. Tapi yang saya tanyakan, kalau orang mati dalam Kristus, saat itu pasti senang sekali. Setuju? Setuju. Ya. Dia langsung menikmati hubungan pribadi dan tidak ada batasan lagi membayang-bayang bagaimana menyembah Tuhan. Ya, itu sebabnya orang Kristen itu mati sekarang atau mati kapan itu tidak ada ruginya. Ya. Tapi ya saudara, ada alasan mengapa kita masih diberikan hidup. Mengapa kita masih diberikan kehidupan? Saya sangat sadar betul bahwa ada peran yang Allah mau kita melakukannya sebagai orang-orang pilihan Tuhan. Itu sebabnya tema saya sebagai subtema tahunan, ya, menjadi gereja yang misioner. Tema saya sebagai sub dari itu adalah peran orang percaya dalam aksi Allah di dunia ini. Peran orang percaya dalam aksi Allah di dunia ini. Mari kita membuka satu bagian firman Tuhan yang cukup panjang, saudara, cukup sabar, perlu itu. Kejadian pasal 18, ayat 16, sampai pasal 19, ayat 14. Tenang saja, saya tidak akan membacakan keseluruhan, saya akan membacakan bagian-bagian yang menjadi stressing pada khotbah saya pagi hari ini. Sekali lagi pasal 18 ayat 16 sampai pasal 19 ayat 14. Tetapi saya akan membacakan, perhatikan baik-baik, ayat 17 sampai 20. Ayat 17 sampai 20, dan kemudian ayat 31 sampai ayat 33, dan kemudian ayat 5 sampai ayat 8 dari pasal 19. Oke, Bapak Ibu sekalian sudah menemukan bagian itu? Amin. Halo? Ada kehidupan enggak di sini? Sudah ketemu? Oke, amin. Yang tidak bawa Alkitab, tolong sampingnya memberitahukan, ini loh bagiannya. Nggak usah fotokopi, terlalu lama itu, oke? Ya, Kejadian pasal 18 sampai 19, sekali lagi ayat 17 sampai 20 saya bacakan, ayat 31 sampai 33, dan ayat 5 sampai ayat 8, demikian firman Tuhan. Berfikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan menjadi berkat. Sebab Allah telah memilih dia, supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunan-keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikan kepadanya. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Ayat 31 sampai 33, katanya, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 20 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja. Sekiranya 10 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham. Dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Ayat 5 sampai ayat 8 dari pasal 19. Mereka berseru kepada Lot, di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami supaya kami pakai mereka. Lalu keluarlah Lot menemui mereka ke depan pintu, tetapi pintu ditutupnya di belakangnya. Dan ia berkata,
Saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat. Kamu tahu aku mempunyai 2 orang anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki. Baiklah mereka kubawa keluar kepadamu. Perbuatlah kepada mereka seperti yang kamu pandang baik. Hanya jangan kamu apa-apakan orang-orang ini, sebab mereka memang datang untuk berlindung di dalam rumahku. Bapak yang dikasihi Tuhan, sampai sejauh ini pembacaan firman Tuhan, 2 pasal penting kena mengena tentang persoalan penghukuman Tuhan atas Sodom, dan lebih luas lagi, bagian-bagian itu menyangkut kesempatan Tuhan menguatkan kembali tentang janjinya kepada Abraham, bahwa Abraham akan mempunyai keturunan yang luar biasa dan akan menjadi berkat bagi banyak bangsa. Dan pada pengalaman merindukan, menantikan janji Tuhan itu, berkali-kali Abraham mengalami pasang surut, yakin, tidak yakin, ragu, kemudian mencari jalan pintas. Dan berkali-kali juga Tuhan meyakinkan, tetaplah kamu yang aku pilih dan keturunanmu akan menjadi berkat bagi banyak bangsa. Dan baru kemudian pasal 18-19 kita melihat bagaimana Abraham membuktikan bahwa benar-benar Tuhan memberikan kesempatan sebagai orang pilihan Tuhan, mempunyai andil yang luar biasa dalam pekerjaan Tuhan bagi suatu bangsa, bagi suatu wilayah. Bapak yang dikasihi Tuhan, saya sangat terpesona bagian ini. Ada beberapa hal menarik yang memang sangat menguatkan kita tentang peran orang-orang percaya bagi aksi Allah di suatu daerah, bahkan di dunia ini. Saya sungguh percaya bahwa Allah tidak menetapkan memakai malaikat untuk merubah dunia ini. Tapi Allah sudah berkeputusan memakai orang-orang pilihannya untuk ambil bagian dalam aksi Allah di dunia ini. Pertama yang saya mau pikirkan, saudara, dari bagian-bagian ini, pertama saya melihat tentang bagaimana Allah mau sharing rasa terhadap Abraham. Saya berikan judul dalam sub ini adalah, orang percaya adalah partner berbagi rasa dari hati Allah. Orang percaya adalah partner berbagi rasa dari hati Allah. Perhatikan baik-baik saudaraku, saya senang lagu tadi mengantar, bagus sekali. Tuhan, bawa aku ya untuk di mana tangan dan kakimu ya menggerakkan hidupku, ambil bagian dalam apa yang Allah sedang pikirkan. Saya senang sekali pada waktu Allah ingin menghukum Sodom Gomora setelah meyakinkan bahwa anakmu akan muncul tahun depan, kembali Tuhan meyakinkan bahwa benar engkau akan dipakai melalui pengalaman Sodom Gomora. Tuhan akan menghukum Sodom Gomora, dan menarik sekali. Pada waktu Tuhan akan datang ke sana menghukum di sana, ada 3 malaikat, dan nampaknya salah satu malaikat itu adalah malaikat Yahweh yang adalah Tuhan sendiri. Ya, penulis orang Yahudi menyatakan itu sebagai Tuhan walaupun penampakannya kelihatan oleh karena statement aku akan. Jadi pasti bahwa yang berbicara dengan Abraham itu adalah Tuhan sendiri dalam malaikat Yahweh, penampakan Tuhan sendiri. Dia mengatakan apa? Apakah aku akan menyembunyikan? Tuhan berketetapan untuk kemudian sharing atas apa yang akan terjadi, keputusan apa yang akan diberikan kepada Sodom Gomora. Sebenarnya Tuhan bisa bilang, enggak usahlah, hakku toh, enggak usahlah dia diberitahu, enggak ada masalah. Tetapi Tuhan katakan, bukankah dia orang yang akan aku pakai memberkati bangsa-bangsa? Oleh karena panggilan itulah Tuhan tidak ragu-ragu kemudian men-sharingkan kepada Abraham tentang apa yang akan terjadi. Ini yang saya maksud sebagai orang percaya tidak hanya dipanggil untuk menjadi orang pilihan, tetapi ikut ambil bagian apa yang Allah pikirkan, yang Allah rasakan. Di PL itu paling kental, saudara. Pengalaman-pengalaman bagaimana Allah sering menitipkan rasa pergumulan dan bebannya kepada bangsa, kepada orang, kepada nabi. Saya melihat di PL banyak sekali nabi yang dipakai sebagai tempat di mana perasaan Allah dirasakan oleh seorang nabi, yang saya sebut sebagai sharing rasa, mengajak untuk menjadi partner rasa. Saudara misalnya lihat dalam pengalaman kitab Hosea. Siapa yang pernah membaca kitab Hosea? Coba angkat tangan siapa yang pernah membaca kitab Hosea? Oke, sedikit orang. Dan saya yakin agak tidak mungkin itu orang-orang muda yang baca. Karena takut jangan-jangan pengalaman Hosea terjadi atas diri saya.
Saudara tahu apa kisah yang paling menghebohkan dalam PL? Seorang nabi yang bukan maha kudus, yang kudus, yang dihargai, dihormati, pemimpin spiritual di Israel, harus menikah dengan perempuan Sunda. Wow, bagi saya saudara, ya walaupun mungkin tampang saya tidak seganteng Roy Martin, tapi pada waktu memilih pasangan hidup, mikir juga saudara ya, tidak berdosa kan pendeta berdoa untuk istri yang cantik, betul Pak? Ya. Saya dulu tidak pernah ya sudahlah, yang namanya hamba Tuhan dapatlah yang pas-pasan sajalah, yang wajahnya ya pokoknya, yang namanya hamba pasrahlah, terimalah. Jujur saudara, saya tidak bisa pungkiri, saya berdoa pada Tuhan, siapkan saya seorang istri yang bukan hanya baik hatinya, tapi juga cantik. Amin saudara. Yang muda amin. Kalau yang tua sudah lewat, jangan ulangi itu. Saya yakin dan saya yakin Pak Henoh juga. Itu tidak salah, tapi bayangkan Hosea menikah dengan perempuan yang saya lebih setuju dalam teks itu, lebih tepat sebagai sebelumnya memang belum bersundal, tetapi dalam kacamata Allah, ini yang disebut sebagai nubuatan sempurna. Bahwa wanita itu memang akan bersundal. Dalam bahasa nubuatan, Tuhan bisa mengatakan, ambil perempuan sundal itu. Oke. Tapi walaupun belum sungguh aktual bersundal, saya kira bagi saya berat. Berat sekali bagaimana, jangankan mengambil wanita sundal. Begitu ketahuan sedang pacaran, tidak loyal pada pelayanan, sudah mulai berdoa, Tuhan, kapan engkau membuka jalan untuk diselesaikan sesegera mungkin. Itu baru mungkin visi gak cocok. Tapi Hosea harus taat. Ya, kamu harus pergi dan ambil. Dan saya lihat dalam teks itu, Hosea tidak ada sikap berontak dan dia terima. Tapi yang saya ingin tegaskan, bagaimana Hosea menjadi transposisi, maksudnya tempat di mana hati Allah diletakkan. Rasa malu, rasa harus menanggung duka karena istrinya melacurkan diri. Untuk menggambarkan bagaimana Allah berduka atas Israel yang melacurkan diri. Saya kira itu contoh terbaik melihat bagaimana sering Tuhan Allah melibatkan orang pilihannya, orang yang dipercayai untuk merasakan apa yang Allah rasakan. Lebih ngeri lagi, anak-anaknya pun diberi nama yang sangat tidak familiar. Lo Ruhama, Lo Ami, Yisrael. Artinya apa saudara tahu? Artinya penumpah darah bukan umatku, tidak kusukai. Jujur, siapa saudara yang dari istrinya yang mengandung sudah menyiapkan anak yang norak namanya, yang aneh, yang kacau? Saya tidak yakin itu. Ada di antara saudara yang menyiapkan anak saudara waktu itu dengan nama Yudas? Ada? Ada? Saya nggak yakin, karena malu bukan? Pasti David. Walaupun kelakuannya Yudas bisa jadi bukan? Diberi nama mungkin Petrus. Semua yang bagus-bagus. Saudara bisa bayangkan ketika anak-anak Hosea bertanya, Papi, mengapa engkau memberi nama aku Lo Ruhama, Lo Ami, Yisrael, teman-temanku mengolok aku. Waduh, Hosea saya kira ada beban luar biasa. Merasakan apa yang Allah rasa, mengambil bagian apa yang Allah pikirkan. Pada waktu Allah mau menghukum Sodom, Tuhan bilang, masa akan aku sembunyikan apa yang menjadi kemarahanku atas Sodom. Dan Tuhan sharing dengan Abraham. Dia akan menghukum Sodom. Orang percaya adalah orang-orang yang seharusnya mengambil bagian apa yang Allah rasakan tentang situasi, tentang masyarakat, tentang bangsa. Apa yang Allah mau bagi negeri ini? Apa yang Allah mau bagi dunia ini? Apa yang Allah mau bagi Semarang? Apakah saudara banyak berdoa, Tuhan, apa yang kau pikirkan? Visi apa yang Tuhan mau berikan bagi kota Semarang? Orang percaya adalah orang yang ikut merasakan apa yang sedang Allah rasakan. Kita bukan netral di hadapan Tuhan. Kita bagian dari perasaan-perasaan, entah kemarahan, entah belas kasihan, keluar dalam diri orang percaya. Amin. Amin saudara. Saya kadang bangga Tuhan. Bagaimana mungkin engkau membagikan visi dan perasaan bagi orang-orang yang mungkin secara level sosial tidak hebat. Ya, tapi itulah Tuhan. Jadi saudara jangan pernah lupa visi
gereja ini menjadi gereja yang misioner, itu adalah hati Tuhan. Tuhan dari sejak dunia jatuh, Tuhan ingin memulihkan dunia ini. Mencari, bergerak, datang ke dunia ini, mendekati Adam dan Hawa, dan terus ingin dipulihkan. Dan seharusnya saudara memang mengambil bagian apa yang Allah rasakan. Kalau bukan kalau dalam bahasa Sunda itu cicing wae. Meneng wae, ya. Mingkem bahasa Jawa ya. Kita seharusnya ikut merasakan, memikirkan, menggumul. Tuhan, apa yang Engkau mau? Itu yang pertama. Saudara adalah partner rasa, berbagi rasa Tuhan Allah. Hebat ya. Yang kedua yang menarik bagi saya, saudara. Setelah kemudian Tuhan sharing dengan Abraham dan kemudian Abraham siap di dekat Sodom Gomora. Saya tertarik sekali. Hebat sekali, saudara. Orang-orang itu berpaling berjalan menuju ke Sodom setelah sharing dengan Abraham. Abraham masih berdiri di depan Tuhan, 2 malaikat sudah pergi. Kemudian Abraham mulai mendekat. Yang kedua yang saya perhatikan apa? Orang percaya adalah partner pengambil keputusan, memberi pertimbangan keputusan kepada Allah. Tunggu dulu, saudara, jangan protes dulu. Ya ampun, apakah Allah kurang kemampuan untuk mengambil keputusan? Tapi mari kita lihat di sini. Memang di sini diberi judul doa syafaat. Seolah-olah dia diam duduk di sebuah sudut. Tapi sebenarnya sebuah dialog sangat akrab dengan Tuhan Allah. Abraham datang mendekat dan berkata. Saya senang kata ini. Artinya begitu mendengar sharing Tuhan, Abraham mendekat. Ya, Abraham tahu kenyataan Sodom. Abraham mendekat kepada Tuhan Allah dan kemudian apa yang terjadi? Sebuah hubungan yang akrab di mana umat pilihannya didengar, diperhatikan apa yang menjadi usulnya. Saya sangat bangga sekali. Dari ayat 24 sampai 33, itu suatu diskusi, dialog tawar-menawar, bergaining dengan Tuhan Allah. Hebat. Saya kagum sekali, Tuhan tidak hanya sharing, tapi Tuhan siap mendengar, memperhatikan, kalau umat pilihannya memberikan sesuatu, pertimbangan, usulan kepada Tuhan. Tapi jangan keliru dulu. Pak, apakah Tuhan itu tidak mampu mengambil keputusan? Oh bisa, dia maha kuasa, maha tahu. Apakah Tuhan itu tidak mempunyai pertimbangan? Bisa. Tapi ini realitas bahwa Tuhan bisa memakai jawaban apapun yang tersedia, yang ada di depan dia, yang dia tahu karena dia maha tahu, tetapi Tuhan juga mempertimbangkan di mana kemungkinan orang pilihannya itu mengusulkan. Yang inikah, yang itu. Dalam kacamata saya, dalam kedaulatan dan kemahatauan Tuhan, Tuhan tahu banyak jawaban. Tidak perlu bertanya. Tapi jelas, Tuhan bisa memakai ini, memprioritaskan ini atau itu jawabannya, tapi jelas bahwa Tuhan mau mendengar umat pilihannya untuk menyampaikan usulannya. Ini yang saya sebut sebagai dialog transaksional. Ya. Orang percaya adalah orang-orang yang Tuhan mau mendengar usulan pertimbangannya untuk sesuatu terjadi. Saudara bayangkan, dengan segala rendah hati, saya senang sekali ungkapan-ungkapan, maafkan aku debu dan abu. Maafkan sekali lagi, walaupun maaf, tapi yang saya perhatikan Tuhan itu hebat sekali. Dia mau dengar, dia sabar, permintaan diubah lagi, dia mau, luar biasa. Kalau saya hitung itu sampai 6 kali perubahan permintaan. Tuhan, kalau ada 50 orang percaya di situ gimana? Masa kau akan hancurkan Sodom? Oh tidak. Saya tidak akan hancurkan. Karena mereka, karena orang percaya. Saya tegaskan dulu persoalan bahwa Tuhan mendengar usulan Abraham. Tanya lagi, kalau kurang dari 5, kalau 40, kalau 30, kalau 20, kalau 10. Nah, ini kan model berjumpa Tuhan seperti tawar-menawar baju, bukan? Saya khotbah sering, tapi ngantar istri belanja juga sering. Ya, karena cinta bersemi pada waktu mendampingi istri. Betul? Jadi ya hamba Tuhan jangan anggap hanya pelayanan di mimbar, saudara. Saya selalu ingat 1 Timotius. Sebelum sukses melayani keluarga, jangan berani percaya diri melayani orang lain. Betul? Makanya saya selalu dampingi istri ke pasar, ya, kadang masak. Bisa saudara motong-motong. Saya tahu bahwa bukan berarti ini tugas utama, tapi itu bagian dari kemesraan. Amin.
Amin. Kemesraan itu tidak hanya pacaran, bong, yang baru-baru muda, yang baru pacaran, bukannya itu forever, ya, sampai kematian memisahkan. Amin. Nah, waktu di pasar, sebenarnya saya sama istri saya itu lebih jago saya ketika tawar-menawar. Di pasar baru namanya, kalau sudah beli-beli baju gitu, harga 100.000 itu kalau saya tawar bisa jadi tinggal 40.000. Tapi mohon maaf jangan undang saya untuk nawar baju, oke? Ya, kalau khotbah masih boleh lah Pak ya. Kalau nawar baju jangan. Jadi kalau orang, Pak, harganya berapa ini? 100 Pak. Ya, masa kayak begini 100? Tolonglah, boleh enggak? 30, ya ampun. Bapak nekat banget nawar segitu. Ya kan namanya nawar, kenapa tidak? Naik dong Pak. Oke. 35. Aduh Pak, sambil jalan pergi tuh. Boleh enggak 35 sambil dilus-lus dadanya. Boleh enggak 35? Ini otoritas dan wibawa sambil tepuk-tepuk. Enggak boleh, bener loh, saya enggak balik loh. Naik dikit dong Pak. Oke, terakhir 40. Udah kalau enggak boleh pergi. Mungkin kita enggak akan lihat kamu lagi, mungkin saya lihat di tempat lain. Pak sini Pak, boleh dong Pak 40. Saudara kalau di pasar baru di Bandung, kalau saudara nawar hanya turun 10.000, mereka sudah untung 30.000. Ya. Tapi itu ulet sekali, lama gitu. Kadang istri saya sudah cubit saya. Mas kamu itu, orang Jawa kan, Mas gimana sih kamu, mbok jangan keterlaluan begitu. Bukan, kamu harus hati-hati. Di sini ini memang bisnis terlalu ngeri kalau ambil untung. Saya membayangkan Abraham dengan Tuhan. Boleh enggak Tuhan? Segini boleh enggak? Apakah akan, enggak, bisa. Aduh mohon maaf saya debu abu. Bolehkah kalau kurang? Bisa, saya tidak akan musnahkan. Artinya apa? Sebenarnya kalau benar ada orang percaya, walaupun minoritas dan Tuhan akan hukum, kalau orang percaya berdoa, saudara, Tuhan bisa untuk membatalkan keputusannya, bukan berarti Allah tidak mampu mengambil keputusan. Tapi Tuhan menghargai doa-doa kita. Makanya saudara, kadang ada istilah yang cukup ekstrim, tapi saya pertimbangkan itu supaya orang berkata begini, doa mempengaruhi Allah. Kadang kalau nggak hati-hati, masa Allah bisa terpengaruh? Ya nggak usah dipahami seperti itu. Nyatanya bahwa Tuhan minta saudara berdoa. Nyatanya Tuhan minta supaya engkau mengungkapkan sesuatu. Artinya apa? Tuhan akan mengambil banyak kemungkinan keputusan bagi kita. Yang banyak sekali dan Tuhan tahu itu. Artinya kalau berdoa, kalau berhubungan dengan Tuhan, saudara sadar betul bahwa Tuhan memang melibatkan saudara dalam konteks memberkati, mendoakan, merubah suatu tempat. Saya pernah khotbah di satu gereja, ada orang berdoa cukup lucu. Mohon maaf saudara-saudara, mungkin berarti ini pendeta kok ngeritik doa. Ya ini koreksi kudus lah gitu ya. Jadi pada waktu berdoa, pokok doa diberikan saudara. Ketika mulai kita semua tutup mata, ketika mulai berdoa, mulai orang ini berdoa persis membaca Pancasila. Ya Tuhan, saya menghadap kepadamu saat ini juga menyampaikan pokok-pokok doa sebagai berikut. 1, saya berdoa untuk bangsa dan negara, berkati pemerintahan dari atas presiden sampai bawah. 2, saya berdoa untuk jemaat-jemaat. Saya bilang, ini ya mungkin hatinya lain, tetapi saya bayangkan jangan sampai doa itu seperti membaca teks, melaporkan sesuatu pada Tuhan. Doa bukan sebuah kegiatan formalitas menyampaikan doa, tetapi doa adalah hubungan transaksional dengan Tuhan Allah. Amin. Amin. Saya sungguh bersyukur bahwa orang Kristen tidak diatur dengan suatu rumusan doa yang saklek, karena kita bukan upacara doa. Tapi kita berjumpa dengan Tuhan Allah untuk berdialog dengan Tuhan Allah dan Tuhan mempertimbangkan persoalan saudara. Jadi makanya saudara jangan main-main dengan doa, ya, perjumpaan dengan Tuhan. Pakai itu kesempatan untuk Allah mungkin membuat keputusan-keputusan yang di depan dia sudah sangat jelas yang lain. Tuhan, masa engkau akan hukum Semarang? Masa engkau akan biarkan Semarang kayak begini? Berdoa, bergumul. Kalau saya pakai bahasa antropomorfis manusia, desak Tuhan, ya, gitu ya. Walaupun Tuhan sebenarnya, oke, saya ngerti kok perasaanmu. Oke, ada jawaban yang ini. Kalau oke, ada jawaban ini bagi Tuhan. Tuhan tahu banyak hal. Tapi lain lagi ada satu hamba Tuhan yang sedang
Iya, mungkin agak nyentrik. Saking penguasaan kemahatauannya tinggi dan kedaulatannya tinggi. Jadi penekanan kedaulatan Allah tinggi ini bahayanya, saudara. Orang bisa pasif. Jadi pada waktu pokok doa di komunitas mulai dibagikan, ya, untung orang itu sudah lulus, jadi ngomongnya enak. Pada waktu pokok doa dibagikan, Bapak ini tolong berdoa. Apa yang terjadi? Ini kontras dengan yang tadi. Tuhan, pokok doa sudah didaftarkan. Dan Engkau tahu persis jawaban yang terbaik. Engkau maha tahu, berdaulat. Dan Engkau menghafal semua lebih daripada yang aku bisa hafal. Jawab sesuai dengan kedaulatanmu. Amin. Jadi habis pokok doa didaftarkan, cukuplah. Dia mempercayai kedaulatan Allah. Tidak, saudara. Dalam perjalanan Alkitab yang saya tahu, perjumpaan orang percaya dengan Tuhan adalah perjumpaan yang sangat transaksional. Ya, Tuhan memang mengambil keputusan untuk memakai, mendengar, merespon apa yang menjadi pergumulan saudara. Karena saudara penting di hadapan Tuhan. Amin. Apakah saudara berdoa untuk bangsa saudara? Daerah saudara, untuk orang-orang yang belum diselamatkan? Abraham berdoa untuk Sodom Gomora. Ya, kalau boleh diselamatkan. Tapi persoalannya lain. Bukan Allah menolak doa Abraham, tetapi ada sesuatu yang lain. Orang percaya yang kedua adalah partner pengambilan keputusan Allah. Lihat Niniwe. Tuhan sudah katakan akan aku hukum 40 hari lagi. Ketika orang berdoa bergumul, Tuhan bisa batalkan. Bukan karena Allah tidak punya pertimbangan waktu ambil, tapi bagi Allah banyak sekali. Jelas bagi dia ada banyak kemungkinan keputusan Allah. Jadi seriuslah. Kalau tahun ini menjadi tahun-tahun yang terus-menerus gereja ini misioner. Perhatikan baik-baik. Bahwa itu bukan sekedar utopia, dream. Tapi itu adalah hati Allah yang saudara harus doakan. Bagaimana mengisi kursi kosong ini? Oh, saudara sadar bahwa saudara bagian dari partner Allah dalam mengambil keputusan. Terlalu mudah untuk kursi ini didatangkan banyak jiwa bagi Yesus Kristus. Amin. Amin. Beri kemuliaan bagi Yesus Kristus Tuhan. Yang terakhir, saudara, yang terakhir. Orang percaya adalah partner pembaharuan dan penyelamatan di mana dia tinggal. Orang percaya adalah partner pembaharuan dan penyelamatan di mana dia tinggal. Saya senang sekali berkali-kali dalam doa Abraham dikatakan, aku tidak akan menghancurkan Sodom karena mereka. Di ayat 26, karena mereka. Kemudian ayat 29, karena yang 40 itu siapa? Orang percaya. Kemudian ayat 31, karena yang 20 itu siapa? Orang percaya. Kemudian ayat 32, karena yang 10 itu siapa? Orang percaya. Tuhan tidak akan menghukum Sodom Gomora kalau ada orang percaya yang punya peran luar biasa di tempat itu. Mengapa Sodom akhirnya dibinasakan? Saya menduga bahwa kesalahan fatal adalah orang-orang percaya yang adalah notabene di situ adalah Lot, keluarga dan para gembalanya tidak sungguh-sungguh menjadi alat Tuhan di masyarakat Sodom. Sebenarnya pada waktu Abraham berdoa, dugaan saya dalam image dia, dalam angan dia, di situ ada keponakanku dan gembalanya, orang benar yang mempercayai Allah yang sama. Dia berdoa banget karena ada orang benar. Tetapi yang ketiga yang saya perhatikan di sini, sayang sekali bahwa Lot dan keluarganya tidak intent menjadi alat berkat. Tidak berpengaruh di tempat itu, tidak menyatakan kemuliaan Tuhan. Walaupun Lot selamat, 2 Petrus mengungkapkan itu. Lot menderita dalam tekanan, dia diselamatkan. Tapi persoalannya bukan hanya selamat dan kuat menderita, tapi pertanyaan adalah selamat, kuat menderita, tetap berdampak. Dan saya kira yang ketiga ini yang saya melihat Lot kehilangan kesempatan sebagai partner Allah. Mengapa, saudara? Di ayat 19, 5-8 sangat menyedihkan. Ketika 2 malaikat datang, orang-orang Sodom ngeroyok rumahnya. Apa yang dilakukan oleh Lot? Apa yang dilakukan? Dia mengeluarkan 2 anak gadisnya, maaf, untuk diizinkan dikerjain oleh orang-orang Sodom. Mohon maaf. Kalau ada orang tua begitu sekepepet apapun menderitanya sebagai orang percaya, itu sudah tingkat, saya kira keterlaluan, betul? Aduh, ada nona-nona di sini yang belum menikah, masih single,
masih jomblo, masih ada. Coba bayangkan kalau orang tuamu nak, demi kita aman dan tamu itu selamat, udahlah. Kau layani ya itu ya orang itu, garang-garang begitu. Saudara akan bilang apa? Anaknya masih gadis. Gila Bapak ya. Kamu sudah merawat aku sampai remaja. Gadis, sekarang kau korbankan. Tapi mungkin juga anaknya juga merosot. Karena ketika Sodom dihukum dan sudah tidak ada keluarga, dia menyerahkan diri ke bapaknya. Jadi keluarga ini orang percaya, tapi kesaksian hidupnya sangat tidak konsisten. Dia diberkati Tuhan, tapi dia tidak sungguh memanfaatkan kesempatan untuk memberkati Sodom. Dan itu sebabnya Sodom tetap dibinasakan, walaupun Lot sekeluarga pergi. Saya mau beritahu saudara, Lot itu mengalami perkembangan berkat yang luar biasa. Saudara perhatikan di pasal 13, pasal-pasal sebelumnya, ayat 12. Perhatikan baik-baik. Pasal 13 ayat 12. Mari kita cermati itu saudara. Abraham menetap di tanah Kanaan. Tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan. Dan berkemah di dekat Sodom. Oke? Secara geografis, domisilinya masih di dekat Sodom. Tapi perhatikan, setelah mendapat tempat itu dan kemudian masuk pasal 14 ayat 12, perhatikan baik-baik. Ketika dia sudah memilih tempat itu, pasal 14 ayat 12, juga Lot, anak saudara Abram, beserta harta bendanya dibawa musuh, lalu mereka pergi. Sebab Lot diam di Sodom. Di dekat Sodom, mulai pindah, mulai diberkati, mulai makmur. Itu memang daerah yang sangat subur itu saudara. Mulai diam di Sodom. Dan pasal 19 yang kita baca tadi, bukannya diberkati, makin masuk di kawasan itu, tapi makin menjadi orang penting. Buktinya apa? Di pasal 19, saudara perhatikan ayat 1. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom. Dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka, lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Apa maksudnya ayat ini? Kalau ada orang duduk berposisi di pintu gerbang, itu artinya menjadi orang penting. Jadi orang yang menangani masalah moral, sipil, itu biasanya berposisi di pintu-pintu gerbang kota. Dalam konteks perjanjian lama. Lihat baik-baik. Dari tinggal di dekat Sodom, mulai maju dia, mulai tinggal di Sodom, diam di Sodom, mulai menjadi orang hebat. Perhatikan baik-baik. Sebenarnya Lot saya melihat jelas sekali bahwa dia sangat-sangat menjadi hebat di tempat itu. Tapi kesalahan fatalnya adalah menjadi hebat, lupa hidupnya berdampak bagi masyarakat. Tetapi hidupnya sedikit terpengaruh. Saya mau kembali kepada poin ketiga tadi. Orang percaya dimanapun juga adalah partner Allah dalam pembaharuan dan penyelamatan suatu masyarakat. Amin. Saya bangga dengan panggilan ini. Saudara bukan masyarakat alternatif. Oh, Indonesia ada orang Kristen, ada orang Muslim, ada orang ini. Oh, kami salah satu dari masyarakat. Biarkan kami hidup netral. Saudara, saya mau tegaskan, orang Kristen adalah misioneri pada tingkat apapun. Rumah, lokal, nasional. Jadi tidak ada yang namanya orang Kristen itu cicing wae, diam saja, tunggu, udahlah kita netral-netral saja. Dalam masyarakat Tuhan sudah mengambil keputusan memakai orang percaya untuk memberkati lingkungannya. Artinya apa? Saudara bukan elemen masyarakat yang menunggu diberkati, tapi bergerak memberkati. Jadi kalau ada orang percaya terlalu saudara, memble nangis, Tuhan amankan saya di tempat ini, tolong saya coba diberikan kenikmatan. Oh, panggilan kita itu bukan menjadi pecundang yang di bahasa Jawanya itu bahasa campuran Belanda, dilolohin itu ya. Itu ya, kita memang orang yang bergerak aktif, yang namanya terang dan garam itu adalah proaktif. Saudara tidak menunggu diperlakukan sesuatu, saudaralah yang harus melakukan sesuatu. Maka saya suka bilang orang Kristen banyak cengeng pengennya kumpul sama-sama orang Kristen. Ya kalau kumpul garam nggak ada gunanya dong. Betul? Karena memang harus di tengah-tengah kebusukan. Terang kumpul dengan terang, tidak ada gunanya dong. Terang harus ada di tengah kegelapan supaya memberkati, mempengaruhi, membawa jiwa pada Kristus. Kalau terang kumpul dengan terang, apa yang terjadi? Silo, men.
Ya kan? Shiloh. Jadi memang orang percaya ditaruh. Saudara tidak perlu takut minoritas apapun. Masalahnya bukan minoritas mayoritas. Yang paling penting adalah Allah sudah mengambil keputusan. Orang percaya dipercaya untuk memberkati, menyelamatkan. Sodom Gomora sayang, hancur sejarahnya. Karena orang percaya yang tidak efektif hidupnya. Terlalu memburu kesuksesan profesinya, lupa panggilannya. Saya mau katakan saudara, entah saudara dokter, entah saudara pegawai dalam bidang apapun, saudara yang tidak boleh dilupakan dalam bidangmu, saudara dipanggil untuk menjadi berkat. Amin. Amin. Ya, jangan waduh saya begini, saya minoritas. Enggak. Terang itu tidak nunggu besar. Sekecil apapun saudara sudah dipanggil untuk memberkati. Dari mulai senyum sampai bangun tidur. Dari mulai meneliti penyakit sampai kemudian diserang penyakit. Jangan pernah lupa. Panggilan saudara adalah membuat kesan yang mempesona bagi banyak orang. Amin. Minggu lalu saya mendengar satu kesaksian luar biasa. Ada seorang Sunda yang datang kepada majikannya. Dia reuni dengan majikannya. Majikannya tidak tahu perkembangan apa yang terjadi dengan orang Sunda ini. Orang Sunda ini bilang begini, Ibu Bapak, selama saya ada di tempat Ibu Bapak, saya sungguh senang sekali. Kelakuan, perilaku, sikap Ibu luar biasa. Saya sebagai orang yang dari agama lain selalu terganggu melihat itu. Dan saya kepingin percaya, tapi saya nggak bisa percaya. Lihat. Jadi orang Kristen itu di mana-mana memang harus mengganggu, bukan mengganggu ngerusak, tapi mengganggu, membuat bertanya, kok orang ini bagus gitu loh. Senyumnya saja mempesona, betul? Jadi senyum saja harus berpengaruh, saudara, amin. Jadi jangan orang Kristen keluar gereja ketemu, belum. Ya ketemu orang, jadikan senyum pun berpengaruh. Selamat pagi, hai. Minimal, wah gila, orang itu kok senyumnya lain. Minimal sudah menanyakan, kenapa bisa lain? Karena ada Kristus dalam hatinya, amin. Ya. Jadi pada waktu datang dia memuji, saya senang sekali Bu, saya diberkati, saya senang sekali. Tapi dia kata, tapi sayang Ibu, Bapak, satu hal yang saya kecewa dengan Ibu Bapak. Kenapa? Kamu tahu kenapa aku berperilaku baik? Karena memang aku sengaja untuk menjadi alat Kristus supaya kamu terpengaruh. Tapi saya menyesal satu hal yang Bapak enggak lakukan dalam hidup saya. Ibu Bapak tidak pernah menjelaskan Isa Al-Masih dalam hidup saya. Loh, dan Ibu Bapak tahu, sekarang saya sudah menjadi pendeta. Wah, kaget dia. Waduh, dia bilang, ya ampun, saya hanya cerita tentang kehidupan, tapi benar, saya gak sempat cerita tentang Isa Al-Masih. Tapi yang penting kamu sudah menjadi hamba Tuhan. Jangan sampai pembantumu, tetanggamu menyesal, tidak pernah mendengar berita keselamatan. Ya, jangankan berita keselamatan, hidupmu yang berpengaruh pun tidak. Sodom Gomora hilang dalam sejarah karena ada kecolongan peran Lot. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Sekali lagi, Tuhan tidak mendatangkan malaikatnya untuk mengubah dunia ini. Tuhan tidak selalu mendatangkan kuasanya untuk memperbaharui masyarakat. Tuhan sudah mengajak saudara mengambil bagian sebagai partnernya. Jangan pernah menyesal kalau nanti tetanggamu, saudaramu, tidak pernah mendengar kesaksian hidupmu. Saudara mungkin tidak harus menjadi orang yang bisa berbicara 4 hukum rohani secara luar biasa. Tapi hidupmu lebih berbicara. Mari, jangan tinggalkan sejarah RT RW-mu tanpa dikolorais, tanpa diwarnai hidup Yesus Kristus. Amin. Mari kita bertobat dari menjadi orang Kristen yang netral saja. Diam-diam saja. Masa bodoh itu urusan Tuhan, masa bodoh itu urusan pendeta, masa bodoh itu urusan penginjil. Setiap saudara adalah utusan dan partner Allah untuk merasakan hati Allah. Untuk ikut ambil bagian dalam apa yang Allah mau kerjakan. Putuskan. Dan untuk menjadi kepanjangan tangan Allah merubah dunia ini. Mari kita tundukkan kepala. Mari kita tundukkan kepala baik-baik. Haleluya. Mungkin saudara harus berkata pada Tuhan, Tuhan ampuni saya terlalu sibuk dengan bisnis, usaha saya. Mungkin mirip Lot, makin maju, makin diberkati, makin menjadi orang penting. Tapi aku lupa bahwa aku menjadi partner memperbaharui lingkunganku. Aku terlalu manja dengan hidupku, menunggu diperlakukan orang. Ampunkan Tuhan kalau selama ini aku hanya berdoa asal saja dan terserah padamu.
ternyata aku adalah bagian di mana Allah bisa mengambil keputusan-keputusan ke depan yang luar biasa. Ampuni Tuhan kalau selama ini aku cuek dengan hatimu, perasaanmu, yang dituangkan lewat kebenaranmu, lewat firmanmu, lewat gerejamu. Aku masa bodoh. Tidak ada orang Kristen part-time. Semua orang percaya adalah milik-milik Allah yang dipanggil untuk mendapatkan hak istimewa Tuhan. Amin. Saya menjemput saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita bertobat secara jujur di hadapan Tuhan. Kita terlalu banyak menikmati berkat Tuhan, tapi kita lupa siapa diri kita di hadapan Tuhan. Kita kekasih dan partner Allah. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kau Bapa yang mengasihiku, Kaulah segalanya yang kupandang. Mari kita tundukkan kepala saudara, mari kita fair bersama-sama. Haleluya, haleluya. Kau Bapa yang mengasihiku, haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin, amin, haleluya. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Bagian baru Kau berikan untukku dapat melihat, untukku dapat melihat. Rencana-Mu indah bagiku, rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap waktuku, Kau ada di setiap jalanku. Hati yang baru Kau beri, hati yang haus dan lapar akan Engkau. Tunggu sebentar. Ingat baik-baik, sebelum engkau ditobatkan, engkau orang yang hancur hidupmu, terlantar, tidak ada keselamatan, bahkan masalahmu bertumpuk-tumpuk, dan engkau sudah diperbarui dalam Yesus. Hari ini masih banyak orang yang sedang dalam kehancuran hidup, porak-poranda, merosot moral, kacau, sangat korup. Kita sedang dipanggil oleh Tuhan Allah kembali menyatakan hati Bapa, hati Tuhan, perasaan Tuhan, menyatakan kemuliaan Tuhan. Jangan berdiam diri, mari ambil waktu lebih jauh. Pembantumu, tetanggamu, berkati mereka supaya banyak orang menerima keselamatan dari Tuhan. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau beri, hati yang baru Kau beri, untukku dapat melihat, untukku dapat melihat. Rencana-Mu indah bagiku, rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalan, ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar, hatiku haus. Haleluya, haleluya. Bersama-sama kita katakan, Kaulah segalanya, haleluya. Oh, segala, amin, haleluya. Dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku.
kebenaranmu itu bagi aku. Kau layak ku pandang, Layak ku pandang selama hidupku, selama hidupku. mengasihimu, melayanimu, Mengasihimu, memuliakanmu. mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, Memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu. mengasihimu, Amin, haleluya. memuliakanmu. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Beri kemuliaan bagi Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Praise God, haleluya. We praise you. Saudara yang dikasih Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, sebentar saya akan berdoa. Sebentar saya akan berdoa. Tutup mata baik-baik. Kalau ada di sekitarmu, pembantu-pembantumu yang belum percaya Kristus, yang belum melihat hidupmu punya kuasa berdampak, dan pagi ini kamu berkata, engkau berkata, Tuhan, sekarang waktunya saya melimpahi berkat dan mempengaruhi dan menyatakan keselamatan kepada pembantu-pembantu saya. Kalau ada seperti itu, silahkan angkat tangan. Silahkan angkat tangan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Oke. Bapak, engkau menjamah beberapa orang yang mengangkat tangan untuk memberkati pembantu orang yang ada di sekitarnya. Mulai hari ini berikan kuasa yang luar biasa untuk hidupnya berpengaruh bagi pembantunya. Mungkin yang bekerja di keluarganya, siapapun mereka. Kami berdoa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Rohmu memberkati, mengurapi dia dalam nama Yesus. Dan bagi hari ini, kalau engkau bekerja di kantor dan saudara merasa saya keliru Tuhan, selama ini saya ingin dinikmatkan oleh bos dan orang kami. Saya lupa menyatakan wajah kemuliaan Tuhan melalui hidup saya. Saya justru menjadi sandungan. Saya ingin memberkati mereka. Saya ingin menyampaikan kebenaran pada mereka. Kalau ada di antara saudara yang bekerja di kantor-kantor, di profesi apapun, dan sekarang lebih komit untuk melakukan sesuatu bagi kemuliaan Tuhan, silakan angkat tangan, silakan angkat tangan. Oh, praise God, haleluya, haleluya. Pagi hari ini kami juga berdoa untuk kaum profesi, orang-orang yang mengambil bagian di kantor-kantor, di perusahaan, swasta, negeri. Dalam nama Yesus, hati Allah menguasai mereka. Haleluya, haleluya. Berapa di antara saudara yang mempunyai hati untuk kota ini, untuk bangsa ini? Korupsi bisa dihancurkan, korupsi bisa dikurangi. Berapa banyak di antara saudara yang berdoa untuk pemulihan kota ini, kemiskinan, penderitaan, dan saudara punya hati untuk kota ini, dan saudara mulai berpikir untuk memberkati kota ini dalam bentuk apapun. Angkat tangan, silakan angkat tangan. Oh, praise God, haleluya. Hari ini engkau juga menjamah setiap kami Tuhan. Kalau Lot ada kesempatan memberkati tapi kehilangan, tapi hari ini kami mau orang-orang di tempat ini menjadi orang yang memberkati Semarang, memberkati kampus, memberkati lingkungan yang lebih luas. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, beri kemuliaan yang sempurna bagi Tuhan Allah, beri kemuliaan yang luar biasa.